Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Petunisa dengan NRP 204010036. Di sini saya akan presentasikan nilai dan gaya hidup. Menurut Undang Sumiatri, nilai adalah sesuatu yang berharga, yang penting, dan berguna untuk menyenangkan kehidupan manusia yang dipengaruhi pengetahuan dan sikap yang ada pada diri atau hati nuraninya. Pola yang dapat kita lihat dari nilai adalah perubahan perilaku alasan seseorang dalam membelanjakan uang atau sumber daya yang mereka kelola sendiri. Semakin tinggi mereka menilai dari suatu barang dan jasa terhadap kehidupan, semakin tinggi pula apresiasi mereka dalam memandang barang dan jasa tersebut dari segi konsumsi. Menggunakan karakteristik gaya hidup dalam strategi pemasaran. Gaya hidup sendiri adalah menunjukkan bagaimana seseorang hidup, bagaimana orang membelanjakan uangnya, dan mengalokasikan waktu. Di sini, perusahaan dapat mengidentifikasikan segmen berdasarkan karakteristik gaya hidup konsumen, mengatur ulang, dan memfokuskan kembali usaha-usaha pemasaran untuk membidik kelompok-kelompok dalam suatu ruang lingkup sambil tetap setia pada konsumen inti. Dengan memahami konsumen inti yang berada dalam target pasar, mereka berhasil menarik konsumen baru yang menguntungkan dengan cara yang efektif. Kepribadian dan perilaku konsumen terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama, kepribadian ciri inovasi konsumen, yaitu menggambarkan tingkat penerimaan konsumen terhadap produk atau jasa. Pemasar ingin mengetahui bagaimana produk-produk atau jasa baru, pemasar ingin mengetahui bagaimana produk bisa diterima oleh konsumen. Yang kedua ada dogmatisme. Dogmatisme adalah sebuah kepribadian, ciri yang mengukur tingkat ketahuan seseorang dalam menerima segala sesuatu yang tidak dikenal atau menerima informasi yang bertentangan dengan kepercayaan diri. Yang ketiga ada karakter sosial. Karakter sosial adalah salah satu kepribadian ciri lainnya. Kepribadian ciri dari karakter sosial akan mengidentifikasi dan membagi individu dalam berbagai jenis sosial budaya yang berbeda. Faktor kepribadian kognitif. Faktor kepribadian kognitif terbagi menjadi 2. Ya, pertama, kebutuhan akan kognisi. Karakteristik kepribadian kognitif yang menjanjikan adalah kebutuhan ini mengukur kebutuhan atau kesenangan seseorang untuk berpikir. Yang kedua, orang yang suka visual versus orang yang suka verbal. Orang yang suka visual atau konsumen yang lebih menyukai informasi visual dan produk yang menekankan pada penawaran visual seperti keanggotaan klub video tab. Atau orang yang suka verbal atau orang konsumen yang lebih menyukai informasi dan produk tertulis atau verbal seperti keanggotaan klub buku atau klub audio tab. Faktor yang mempengaruhi kepribadian konsumen. Yang terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kepribadian konsumen. Yang pertama adalah faktor pribadi. Faktor pribadi adalah minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang. Yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, dan perilaku. Ketiga faktor tersebut menambah minat utama dan dari penelitian konsumen sebagai faktor yang turut mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Sebagai dasar utama konsumen adalah memahami pengaruh lingkungan yang membentuk atau menghambat individu untuk mengambil keputusan mereka. Yang keempat ada faktor budaya. Faktor budaya terdiri dari budaya, subbudaya budaya, dan kelas sosial.
Faktor budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Anak-anak yang sedang tumbuh akan preferensi dan perilaku diri dari keluarga dan lembaga-lembaga penting lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.